ini udah sangat mendalam sebenarnya, bro. Beberapa anggota keluarga gue sakaratul tuh di depan tangan gue, bro. Gue ngurus buat surat BPJS, gue nggak ada uang, bro. Gimana gue bisa urus? Jual kayak barang yang ada, bro. Barang berharga di rumah gue sisa itu cuma satu, TV. Kalau ada yang bisa gue lakukan pada saat itu, ginjal pun gue dicopot, gue rela, bro. Oke, gue kehilangan anak gue, tapi jangan sampai gue nggak bisa evakuasi anak gue itu, gitu loh. Waduh, thank you bro, udah mampir ke sini ya. Thank you Om Lini sudah mengundang, meluangkan waktunya untuk kami di sini. Gue taunya kan lu dulu ya terkenal, artis, pekerjaan bagus segala macem. So, apa yang terjadi sebenarnya? Ya. What happened? First of all, manusia is just a human being. Iya. Oke, kedua memang ini kan kejadian kesekian kali. Nggak pertama kali yang membuat habis. Jadi ada rentetan-rentetan sebelumnya gitu. Gimana tuh? Di 2010 kita agak mundur ke belakang sekali, yang dimana nyokap kena stroke, pecah pembuluh darah, 2 kali tahap operasi, menghabiskan waktu 9 bulan di rumah sakit swasta, independen, no insurance, no BP, no kartu kesehatan dan sebagainya. Oke. Setelah itu 2010, 2014 bokap terkena cancer, stadium awal, stadium akhir, sampai akhirnya menyerah di bulan 6 kemarin 2022. Jadi perjalanannya is really long journey gitu. Berentetan ya? Rentetan. Dari situ selesai, anak gue yang ketiga, Zalia, usia batita bawah 3 tahun, ada bakteri di pencernaannya yang hidup dan berkembang biak. Sehingga kalau misalkan itu datang badannya menjulang panas 40 derajat. Tapi selalu negatif corona ya. 40 derajat? 40 derajat, step, tapi bukan ayan kata dokter, kejang, biru, memang kejang seperti itu ya, biru-biru dan sebagainya, dan ada bercak-bercak merah di seluruh badan gitu. Kayak disengat tawon gitu loh. Iya, kayak orang alergi gitu, ya keluar merah-merah. Banyak di seluruh badan, kita bolak-balik rumah sakit, sempat dirawat secara independen juga kita di sana. 4-6 hari kita pulang lagi. Ketika datang lagi penyakitnya kita dirawat lagi, terus check up berjalan, itu selesai. Azalia pun sesar dan itu independen. No insurance. Oke. Terus ketika istri kehamilan yang keempat ini itu banyak sekali ringkih lah badannya, ringkih, ditambah eklamsi, hipertensi untuk ibu hamil. Oke, yang dimana ini 2 kali lipat dibanding anak sebelumnya. Kalau anak sebelumnya itu 180 paling tinggi. Sekarang kemarin itu 195 sampai 200. Itu artinya apa tuh kalau secara logika tuh? Dokter bilang ini sangat bahaya bagi si ibu. Bisa kematian? Dua-duanya. Oke. Dan itu memperlambat berkembangnya janin gitu. Berat bobot janin memang sudah terlihat dan dokter bilang ini jauh di rata-rata bang, besarnya si kecil. Mungkin dipengaruhi sebagian besar dari tekanan darah yang begitu tinggi. Dan kontraksinya pun ini volumenya sangat-sangat double, mungkin triple dibanding yang sebelumnya. Bolak-balik check up rumah sakit, obat ini, obat itu. Sampai akhirnya ya sebanyak apapun uang, kalau pendapatan kita nggak sebesar pengeluaran pasti akan menipis bro. Iya. Pasti akan menipis. Dimana usaha yang gue jalankan juga sekarang itu kena telak. Di pandemi ini memang nggak bisa bergerak karena usaha gue di pariwisata internasional yang memang begitu pandemi masuk ke Indonesia stop, nggak ada apapun yang kita bisa lakukan. 2 tahun lebih tuh? 2 tahun lebih kita bertahan dari apa yang kita punya gitu. Kita cari jalan, iklan masih gue terima, cuman kan kadang iklan itu kan datang nggak selalu every month gitu kan. Akhirnya sampailah kita kemarin berada di titik itu. Seperti itu. Long journey ya? Long journey bro. Dari start 2010 ya? 2010. Berarti dari 2010 sampai sekarang pengeluaran lu tuh gede banget ya? 2 meter lah. Apa 2 meter nih? 2 M bro, kan nggak enak. Selalu head on gitu kan, kalau bilang miliar gitu kan. Jadi cukup banyak miliar yang keluar lah ibaratnya begitu. 2 miliaran? Kalau diakumulasikan semuanya. Oke. Nah terakhir kan gue lihat di berita istri tuh sempet hamil, yang tadi lu cerita ya berarti ya. Terus taunya apa ya istilah keguguran ya?
No. Di dalam kandungan apa? Jadi gini Om Denny, pergerakan dalam janin itu pernah terjadi di kehamilan sebelumnya ketika 1-2 hari tidak ada pergerakan di dalam perut. Oke. Kami selaku ayah dan ibu, oh mungkin ini kayak kemarin. Kan pernah tuh, si Azalia dulu 1-2 hari nggak ada pergerakan, tiba-tiba di hari ketiga nendang, dan sebagainya. Sampai di masa itu, sesuatu nggak beres, bro. Sesuatu nggak beres siapa? Sebelumnya disertai ada flek yang keluar. Flek, cuma flek. Baru flek. Iya. Kita nggak terlalu worry ya. Mungkin sebelumnya juga pernah keluar flek. Yang anak sebelumnya? Anak ketiga. Azalia, flek. Tapi ini dibarengi dengan kontraksi yang begitu hebat. Sampai nangis, melintir sampai ngeringkuk itu, bro, kayak usus buntu. Sakit banget seperti itu. Nah, tibalah di titik kemarin yang dimana yang something wrong ini kayaknya. Perasaan ibu ya, kita nggak bisa lawan kan seorang ibu. Nah, gue juga akhirnya nggak tahu, mungkin ini iya kali ya. Ayo deh kita cek ke klinik. Pertimbangan kita klinik pun kita sudah sampai di tahap dimana kalau misalkan kita ke klinik pasti ada obat tuh. Itu independen. Stok susu yang akan kita beli itu berkurang, bro. Karena finansial kita itu kemampuan sangat terbatas. Kita do something, lu harus mengorbankan something gitu loh. Nggak bisa. Akhirnya ya udah. Nah, sampai di sana dokter periksa itu hampir 10 menit, bro. Dicek. Apa USG ya? USG. Atas, bawah, kiri, kanan semua puter 10 menit. Dokter akhirnya dia bersimpulan, Kak, ini aku tidak bisa menemukan denyut jantungnya. Aduh, sama lagi gue dulu Ceolif. Masya Allah. Iya, gue 2 kali keguguran. Sama ya. Lanjut. Sabar, bro. Iya, santai, Pak. Jadi tabung. Bisa ngerasain juga lah. Gue lihat, aduh mana jantungnya. Gue bilang. Iya. Lanjut. Akhirnya di situ. Tapi gue selalu percaya ya. 1% kemungkinan kalau misalkan Allah turun tangan itu bisa menjadi 100. Ini hanya dunia medis. Dia hanya manusia. Berdasarkan medis. Terus dia bilang di center bagian kepalanya, bro. Center bagian kepalanya. Nah, ini adalah bagian dimana ketika seseorang wafat atau meninggal, pembekakan yang ada di otak itu seperti ini, membesar. Itu asumsi dokter, yakin lebih dari 70%, makanya dia langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak ada. Udah nggak ada, bro. Jadi di situ gue nggak boleh terlihat lemah, karena kalau gue lemah apa kabarnya kan? Istri langsung shock, shaking lah ya badannya pasti, keluar klinik, jatuh pingsan. Bagusnya nggak di kamar mandi, padahal setelah dari kamar mandi jatuh, itu di tes tensi itu 225, bro. Tinggi banget. Ya, sekali di tes 225, di tes kedua kali 228, sampai gue bilang udah stop lah dok. Sudah cukup lah, ini mengkhawatirkanku. Ada gak kira-kiranya penanganan selain sesar yang harus dilakukan? Karena nggak ada kemampuanku untuk melakukan sesar saat ini, dok. Nggak bisa, bang. Abang harus as soon as possible. Kalau nggak ini bahaya, nanti ibunya ini bisa ikut juga. Akhirnya aku coba bicara heart to heart sama dokter. Dok, pernah finansialku dalam keadaan sangat tidak baik. Ada gak yang bisa menunjang dalam knowledge dokter? At least kasih nafas untuk aku 3-4 hari untuk mencari jalan keluar. Ini sebenarnya nggak boleh kulakukan, kata dokter. Tapi karena ini emergency, dikasihlah painkiller dan sebagainya, obat penenang dan sebagainya. Sampai si dokter tersebut bilang, bang, ketika obat ini habis, aku nggak bisa memberikan yang kedua kali karena itu mungkin sudah the golden goal time, bukan injury time lagi. Sudah harus segera, apapun yang terjadi, mampu atau nggak mampu, bisa atau nggak bisa, harus segera dilakukan penanganan sesar. Kalau lambat dilakukan, memang Masya Allah dokter ini dia ngomong nggak depan istri, agak sedikit menjauh, itu bisa merembet ke organ-organ lain. Bisa membusuk ke organ-organ yang lain. Akan berpengaruh terhadap kehidupan kedepannya setelah itu. Ada dikasih konsumsi obat. Gue ikhtiar, bro. Gue ikhtiar. Ke circle gue dulu. Yang dimana memang gue nggak menyalahkan mereka nggak bantu gue nggak marah, itu hak mereka, dan mungkin mereka, dan pastinya mereka pasti mempunyai pergulatan
pertarungan dengan kesulitannya masing-masing. Berapa banyak yang lo butuhkan saat itu? Biaya termurah pada saat itu 15 juta sesar. Paket 3 hari dan sebagainya. Karena dokter bilang ini bukan dikuret. Kalau dikuret itu 4 bulan ke bawah usianya. Iya. Dan bini gua habis sesar 1 tahun yang lalu bro, Azalia. Ini harus sesar, nggak bisa dilakukan. Normal akan fatal. Oke. Gua nggak di satu tempat bro. Gue coba ke rumah sakit lain. Itu pun juga gue minjam kiri kanan depan belakang. Sesar keputusannya. Sampai di RSUD, gue nggak mau sebutkan nyawa, memang masya Allah baik juga di situ. Pak ini sesar, harus segera pak. Kalau nggak ini ibu bisa lewat pak. Lo nyari second option karena nggak ada dana kan? Nggak ada dana bro. Kalau ada yang bisa gue lakukan pada saat itu, ginjal pun gue dicopot, gue rela bro. Oke, gue kehilangan anak gue, tapi jangan sampai gue nggak bisa evakuasi anak gue itu gitu loh. Ya lu bisa kehilangan istri lo. Ya, gue apa ya? Trauma ini udah sangat mendalam sebenarnya bro. Beberapa anggota keluarga gue sakaratul tuh di depan tangan gue bro. Ini gue udah goyang sebenarnya. Tapi gue harus kuat buat anak-anak gue. Kalau dia ngeliat papanya lemah, jadi apa mereka nanti kan? Gue harus kuat. Gue bukan orang yang kuat, tapi gue mencoba untuk kuat. Akhirnya tiba di mana there is no time anymore bro. Itu udah klimaks sekali. Terhitung udah hari ke-6 bro. Sakit kepala sudah berkali-kali lipat. Muntah dan sebagainya. Muntah-muntah, makan isi muntah dan keluar. Terus sakit di bagian perut tuh udah parah. Itu masih gue tahan bro. Gue tahu itu bahaya buat dia. Tapi gue masih meyakinkan itu. Gue tahu gue bohong bro. Lu bohong apa? Ya nggak apa-apa, kamu kuat kok. Bisa. Itu nggak bisa sebenarnya bro. Nggak bisa. Cuma lu juga nggak ada jalan keluar jalan saat itu. Paham gue nggak ada jalan keluar. Itu akhirnya hari ke-7 ada kerabat gue nelfon. Ji, gue bisa bantu lo, tapi nggak banyak. Hanya sebatas gue bisa masukkan lo ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Gue pakai trik gue, lo nggak perlu tahu itu apa. Seenggaknya ini rumah sakit bisa melakukan penanganan. Gue janji sama lo. Tapi bantuan gue hanya sebatas itu. Gue panggilin lo ambulan. Gue akan gunakan kungfu gue di lapangan biar rumah sakit ini mau melakukan penanganan. Sekarang gini bro, lo melakukan operasi sesar, lo pilih paket sesar. Tapi uang yang lo punya nggak sampai, nggak usah 50%, 30% aja nggak nyampe dari paket sesar. Mau rumah sakit melakukan penanganan sesar? It's impossible bro. Gitu loh. Di komen gue dibantai, kenapa nggak dipenanganin dulu, kenapa nggak pakai BPJS? Kalau mereka memang serius membantu gue, mereka mau meringankan gue, telepon lah, saya anak family koleganya dia memang tahu mengenai birokrasi BPJS, datanglah ke rumah gue bro, bantulah. Jangankan untuk ngurus, gue ngurus buat surat BPJS, gue nggak ada uang bro. Gimana gue bisa urus? Bisa kok BPJS langsung digunakan, kata siapa? Kata siapa? Ada di mana, ada yang bilang memang 30 sampai 40% bisa langsung digunakan. Tapi kebanyakan dari situ ada fase masa aktif. Lo harus menunggu, lo nggak bisa gunakan kartu itu. Gitu loh. Jual kayak barang yang ada. Bro, barang berharga di rumah gue sisa. Itu cuma satu, TV. Berapa sih harga TV? Habis? Habis bro. Tadinya lo punya apa aja tuh? Mobil, motor pasti kaki lah ya. Iya. Rumah ada. Iya. Ya kan? Nggak mungkin gue belasan tahun silat di dunia entertain nggak ada. Ada, tapi kan habis bro. Gara-gara dari 2010 itu ya? Pelan-pelan habis, pelan-pelan habis. 2010 aja gue berbicara itu gue habis 1,1. Ini ada tanggapan dari netizennya. Kan tadi lu bahas BPJS. Kenapa dari dulu nggak punya BPJS? Terus kenapa nggak pakai asuransi dari dulu? Lu bisa jawab nggak itu? Gue bisa. Gini, kakek gue sama nenek gue itu masih pakai BPJS. Setiap sakit memang di cover BPJS dan sebagainya, tapi tiba di mana satu kejadian harus dioperasi katarak. Oke. Kakek gue umur 82 tahun, bro. Gue yang nemani dia di puskesmas untuk membutuhkan surat rujuk ke rumah sakit terdekat untuk melakukan penanganan operasi katarak. Tapi si kakek gue ini harus ikut mengambil stempel dan tanda tangan di lantai sekian, di lantai sekian, di lantai sekian, di lantai sekian. Umur 82 tahun masa mau ikut? Pak ini kalau di mana kakeknya? Di bawah.
Masa iya dia suruh ikut ke atas? Oh jadi harus ikut ya? Harus ikut. Tapi alhamdulillah pada saat itu mereka mengerti, mereka bisa memanusiakan manusia. Akhirnya mereka tanda tangan, mereka dan sebagainya. Disitulah gue lihat. Kedua, ada teman-teman istri hamil di rumah sakit swasta juga. Oh Pak, maaf, kamar full BPJS. Akhirnya ada salah satu family dia, mungkin orang yang lagi ada. Saya bayar independen swasta umum nih, saya bayar. Ada kamarnya. Yang kedua, sebelum nyokap gue meninggal 2010, dia ikut insurance bro. Terkenal lah, oke, namanya oke, besar lah, sifatnya ahli waris. Nggak cair ke gue bro. Oh iya, waktu nyokap meninggal itu. Kok bisa? Pada saat nyokap itu kan butuh dana yang sangat besar untuk pembayaran cicilan rumah sakit dan sebagainya, kan pasti rekening itu terkuras. Itu lewat sekian lab bro. Tapi tidak ada pemberitahuan dari pihak insurans terkait, SMS kayak, nelfon kayak, datang ke rumah kayak, Pak ini kenapa Bu ya? Kok nggak ada pembayaran? Karena kan sistemnya auto debit. Tapi kok sekali, 2 kali, 3 kali, seenggaknya ada notis dong dari pihak mereka. Iya. Ini nggak ada. Sampai gue lupa itu nyokap ada surat itu, dan gue menemukan setahun kemudian setelah nyokap meninggal. Gue ada loh surat ini. Gue tracking bro, dibantu dengan insurans, sales insurans lain. Terus? Sampai akhirnya ketemulah sama bukan direktur tapi pimpinan di cabang tersebut. Dek, ini sebenarnya kamu cair loh sebenarnya. Harusnya. Karena gue bawa historicalnya semua segini bro. Harusnya cair. Ya. Cuman dia bilang saya nggak tahu kenapa ini nggak cair. Posisi saya siapa di sini, saya nggak bisa memperjuangkan. Terus? Akhirnya ya udah mungkin ini bukan rezeki gue ya. Lu nggak tuntut ininya? Udahlah bro, kalau memang itu bukan rezeki gue orangnya, ya udahlah. Lu pasti mikir habis duit lagi kalau nuntut ya? Itu juga buang tenaga, gue udah capek. Itu kan nggak sehari 3 hari gue ngurus, itu berminggu-minggu. Ketemu si ini, meeting sana, meeting udah berapa bro? Berarti itu alasan lu, akhirnya lu nggak bisa trust sama insurance sama BPJS? Salah satunya, tapi bukan yang terbesar. Yang terbesar apa akhirnya? Gue pernah ketemu salah satu alim. Dia bilang, yang ngasih lu mati siapa? Tuhan. Yang bikin lu hidup Tuhan. Yang bikin lu sakit siapa? Tuhan. Yang bikin lu mati siapa? Tuhan. Oke. Lu bayar premi per bulan, premi namanya. Premi 500.000. Oke, let's say 500.000. Pada saat sholat Jumat, kotak amal masjid lewat, lu kasih 2.000. Lu gantungin hidup lu sama siapa sebenarnya? Masuk akal? Oke, gue terima. Kalaupun harta gue habis, benda gue habis, berarti ada di situ yang bukan hak gue bro. Biar habis di dunia, pada saat nanti gue pulang gue nggak bawa apa-apa. Udah clear, udah bersih gue. Ya gue paham, gue ngerti. Gitu loh, gitu. Dan itu yang gue rasakan kemarin bro. Di saat detik yang masanya sudah tiba, Tuhan sendiri yang akan turun tangan pakai tangannya sendiri untuk mengeluarkan hambanya yang sudah meninggal di dalam perut. Itu? Kemarin pun. Di kandungan itu? Itu keluar sendiri bro. Akhirnya? Akhirnya, finally keluar sendiri. Berapa hari jadinya? Hari ke-8 keluar. Oh malah hari ke-8. Berarti 8 hari di dalam sudah meninggal posisinya. Ya, makan, tidur, sholat masih di dalam perut istri bro. Iya, lu kan lagi cari-cari usaha sesar tuh. Gitu. Keluar sendiri tuh di kamar mandi begitu keluar? Enggak, di rumah sakit bro. Jadi kita nyampe rumah sakit yang teman gue itu, yang buka jalan. Oke. Setengah 4 sore kita sampai. Gue nggak ketemu sama dokter obdinya sampai jam 5 pagi besoknya bro. Itu hanya bidan dan timnya. Ya, nunggu doang dong. Nunggu. Terus? Ya, oke lah prosedural standar ya, infus sebagainya, karena tekanan darah tinggi dikasih obat darah tinggi dan sebagainya. Kita masuk setengah 4 sore, baru dapat kamar perawatan itu jam 11. Nah, tahu kan ya kalau di IGD macam-macam kan tuh yang dia sakit. Nunggu di mana itu? Ya gue sampai istri gue berdiri bro di IGD. Dia minta apa? Oh di IGD situ. Di IGD sampai kepindah ke ruang perawatan. Belum ketemu dokter sama sekali sampai jam 5 pagi, setengah 6 mengeluarkan gerakan kayak seperti orang mau lahir. Seperti itu. Yang kamu kenapa ini? Yang kayaknya dia mau lahir ini. Ya dia mau lahir. Begitu dicek, iya udah pembukaan 4. Normal bro. Tapi melahirkan anak yang sudah berpulang ya? Setengah 7 keluar. Prosesnya kayak melahirkan jadinya ya? Setengah 7 keluar semua. Kayak bentuk paket bro. Dokter bilang yang sebelum yang cocok sama kita nih, yang baik sama kita. Iya. Bang persiapkan mental.
Karena kan ini abang nggak tahu bisa mempunyai kemampuan mengeluarkan jenazah anak abang ini di hari keberapa. Dikasih suruh baca bro. Sekian jam bentuknya akan seperti ini. Lewat dari 3 hari bentuknya akan seperti ini. Oh gambaran. Gambaran. Lewat dari 5 hari seperti ini. Ini 8 bro. Tapi begitu keluar, Masya Allah, rapih, nggak bau, nggak ada darah yang muncrat bagaimana. Kayak paket bro. Di dalam ketuban dan ketubannya nggak pecah, kayak dikeluarin plak. Bahkan istri nggak tahu itu anak udah keluar, jenazah anak kami. Berarti usia baru 6 bulan itu. Jalan masuk ke 7. Jalan masuk ke 7. Iya. Udah lengkap semuanya. Lengkap, nggak ada yang kurang. Jari kanan 5, kiri 5, kaki kanan 5, kiri 5, telinga lengkap, mata sudah melek, hidung nggak ada mancung, nggak ada yang kurang bro. Kulitnya pun segar nggak? Ya di situ di apa yang dokter bilang dikasih pedoman-pedoman tuh. Nggak terjadi. Akan sedikit memerah, matang gitu ya, karena kan udah berhari-hari ini nggak fresh bro, fresh. Akhirnya dimakamkan berarti kan? Dimakamkan. Ini juga yang ngebuatku sedih karena memang pada saat itu terbatas kemampuan gue bro. Itu kuburan, tapi agak sedikit kotor ya, karena kan nggak mahal kuburannya. Yang penting dia bisa dikubur. Yang penting sengaja dikebumikan dulu selayaknya manusia meninggal. Tapi begitu meninggal, ternyata bantuan ini Masya Allah datang bro. Terus ada lah manusia gue bro. Normal gak sih? Coba ini kenapa nggak dari awal? Iya. Sudah takdir oke. Tapi ada keinginan gue sebagai manusia. Aduh coba ya nih terjadi di awal. Mungkin anak gue masih ada. Mungkin banyak orang yang lihat bahwa oh ini kondisi di mana lu memanfaatkan kondisi lu untuk mencari uang. Itu beberapa gue tangkep di kolom komentar gitu. Makanya gue ngundang lu ke sini karena gue pengen lu ngejelasin dan ngelurusin semua. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai kenapa lu katanya apa hijrah atau lu berhenti dari dunia entertain. Oke. Kebetulan sama gue budayanya sama. Kita hidup berdasarkan kalkulasi, ya kan? Ada hitung-hitungannya lah ya. Kalau kita nggak berhasil di sektor yang kiri, ya geser ke kanan lah. Iya sama. Cuan dari mana aja bisa muncul. Betul. Oke. Betul. Akhirnya gue berdoa sama Allah, ya Allah bukakanlah chance di hal yang lain. Allah bukakan. Berhasil gue di sana, berdaging gue di sana. Gue mengurusi perizinan kapal pesiar asing masuk ke perairan Indonesia. Lebih banyak penghasilannya dari entertain waktu itu. Bro. Oh cengli lah, gue cabut gue. Cengli juga. Ya? Iyalah, jelas ini mah. Ya cuan jelas ya kan. Iyalah bro. Ya gitu. Pain dunia entertain kadang nggak. Iya maksudnya dunia entertain ada masanya. Kalau itu kan masanya dia bisa naik terus itu kalau jalan. Terus. Akhirnya jalan. Cuman pada saat kita mau the big place dari blueprint yang gue buat, pandemi masuk ke Indonesia. Berarti, tapi lu udah cuan dari 2017, berarti udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun, tapi as employee. Oh, as employee. Iya. Gitu. Karena ini di step berikutnya, gue bukan is not employee anymore lagi gitu loh. Oh, itu alasan lo akhirnya kenapa lu milih untuk ya udah gue stop entertain, gue fokus di sini gitu. Of course, bro. Iya sih, benar masuk akal, masuk akal. Gitu. Seperti itu. Nah, pada saat akhirnya ternyata kenyataan tidak sesuai, dari 2010 nih gue rangkum sampai ke 2019 ya. Yeah. Pas masuk pandemi, di mana titik uang lu habis paling banyak akhirnya? Perjalanan dari tengah menuju akhir. Oke, itu cancer ya, sorry ya, tadi ya. Oke. Terus nggak ada pemasukan sama sekali. Gue nggak tahu ya, intinya habisnya tuh di titik 2 itu. Di titik 2 itu yang membuat habis total tuh di titik 2 itu, karena ada di mana 1 tahun full nggak ada uang masuk bro. 1 tahun? Full nggak ada masuk. Ini bukan pandemi kan? Udah masuk pandemi bro. Oh udah masuk pandemi. 1 tahun itu gue nggak ada uang masuk sama sekali. Sama lagi. Sama ya? Iya, gue pas pandemi nggak ada uang. Sama. Terus abis nggak ada uangnya itu, lu tambah tepuruk, lu jualin barang-barang semuanya. Ya. Apa dulu yang pertama lu jual? Mobil? Awal rumah. Ya. Tiba pas pada saat masuk pandemi itu, memang kita habis kongsi bro, untuk mendirikan salah satu PT kita sendiri. Oh yang itu ya? Itu sudah kongsian lah. Ya banyak keluar uang. Nggak mungkin kita tarik lagi kan udah jadi gitu loh, ya kan? Terus juga itu nggak jalan, akhirnya 1 tahun nggak ada income sama sekali, mobil lepas bro. Oh mobil dulu? Mobil lepas bro. Mobil lepas, motor bro.
lepas. Ada satu motor lagi nih, lepas. Sisa apa tuh? Nggak ada kaki. Jadi lu tinggal di mana sekarang? Kontrak. Oh, akhirnya ngontrak. Kontrak. Tadinya masih oke, fine di apartemen lah. Masih mampu pada saat itu. Pindah ke kontrakan yang 2,8, turun lagi 2,2, turun lagi 1,8, turun lagi 1,3, 1.800.000. 1 bulan 600 sekarang? 800. 800. Lu dulu pertama kali start di dunia entertain, lu dari kondisi perekonomian di bawah apa di tengah? Atas. Hah? Atas. Oh, atas. Oh, bokap nyokap mampu. Oh, berarti ini kondisi paling rendah nih. Tebolak. Tebolak, bro. Dalam hidup lu ya? Tebolak. Apa yang ada di dalam pikiran lu dengan semua kondisi yang terjadi ini? Apa sebenarnya? Gua mungkin sama sama lu, makanya gue respect sama lu, bro. Ketika brother. Ketika gue bilang always be with you, brother, karena gue sempat marah sama Tuhan, bro. Oh iya. Tapi lu kan di atas gunung. Lebih tua aja ya. Di atas gunung kan? Iya. Kalau gua Di atas gunung. gue udah marah, bro. Gue udah marah. Gue udah gak percaya Tuhan is not exist lah. Everything is shit lah about the God. Sama kok. Tapi badan gue takut, bro. Badan lu takut? Takut. Contoh, gue kaget Allahu Akbar. Kok? Badan gue masih takut. Oh, masih takut ya, badan lu masih takut. Hati lu cuma udah berpaling ya? Berpaling. Tapi tetap jiper juga ya. Iya. Gitu loh. Pastilah. Gue udah marah. Tapi yang terparah yang gue marah sama Tuhan itu pas nyokap gak ada. 2 tahun nggak pernah gue menyebutkan kalimatullah apapun dalam lisan gue. Apa yang lu kecewa saat itu? Lu ambil seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup gue, teman hidup gue, pegangan hidup gue. Tapi memang sudah waktunya gimana? Kasihlah masa sedikit lagi. Apa yang kurang? Gue minta maaf ke nyokap. Oh, lu merasa ada yang kurang itu? Ya karena kan mungkin sama nyokap lu, Om Denny. Kamu ya kalau mama nyap-nyap ke kamu nggak terima, nggak suka ya, marah balik. Tapi kalau mama nggak ada, bau rasa kamu. Bener itu. Oh, jadi ini ya, ada apa? Bukan anak yang penurut ya? Berontak tapi masih logis lah. Nggak kurang ajar juga. Tapi lu merasa ada sesuatu yang belum beres urusan antara lu sama nyokap saat itu? Iya. Permintaan maaf. Aduh, itu nggak enak banget tuh. Itu permintaan maaf. Lama tuh menangis di kuburan tuh. Oh, itu meledak sih, emang. Iya, lama tuh. Meledak itu. Aduh, gue bisa bikin tenda tuh di situ. Allah. Sampai gue ngerasa gue udah cukup bisa nerima, baru gue pergi. Ya gue nggak tahu itu akan kapan kalau kondisi kayak begitu ya. Ya. Karena kondisi pada saat kita belum bisa menerima segala sesuatu, itu adalah proses paling lama manusia dalam semua proses di kehidupan ini. Okay. Penerimaan itu paling sulit. Akhirnya lu bisa nerima kondisi itu. Ada tahap di mana gue anggap nyokap gue di luar negeri kerja, nggak meninggal. Oh, lu distract berarti. Ya, gue nolak. Oh, gue nolak, bro. Lu distract. Sampai sekarang masih begitu? Akhirnya udah bisa ketika terima. Didatangi dalam mimpi, itu gue udah mulai secara 80% nerima. Nyokap udah nggak ada. Oh, nyokap datang ke dalam mimpi? Dalam mimpi. Lu bisa ingat mimpi itu? Gue cerita relate dari yang nyokap selalu bangunin gue tuh tidur begini, bro. Karena dia tahu kalau dibangun Ji, gue akan pusing, sakit. Iya, sama lagi. Ya, masih digini-giniin. Gue dibangunin tuh masih gini, nggak bisa gue diginiin. Ya, iya. Sakit pala kan? Sakit, iya. Kaget. Jadi pada saat nyokap sekarat, gue nggak kuat, engkong gue datang, udah lu keluar, gue yang talkin. Talkin itu dibacakan kalimatullah untuk mempercepat proses. Gue ke depan ngerokok, nggak tahu kenapa ketiduran padahal tuh rokok belum habis. Ada gesekan di bagian punggung, bro. Itu sentuhannya sama seperti sentuhan nyokap. Iya, terus? Oke. Merinding gue. Iya. Gue bangun, bro. Gue bangun, gue ngeliat ke belakang, itu tetangga tuh udah sibuk. Di situ gue tahu nyokap udah nggak ada. Mimpi yang ngebuat gue akhirnya harus ikhlas, awalnya harus ya, tapi sekarang udah ikhlas insya Allah. Nyokap datang ke dalam mimpi, kamu bisa lebih dari ini. Kamu bisa.
Apa maksud daripada perkataan itu? Gua salah satu orang mungkin yang selalu bisa optimis sekali, bisa sangat pesimis sekali. Oh, bisa nge-swing gitu ya? Iya. Gua nggak tahu itu masuk dalam ranah dua kepribadian atau apa ya. Tapi di saat gua lagi nggak punya kemampuan apa-apa, kayak ada dalam diri gue yang take everything inside itu buat handle yang di luar sana kalau gue lagi nggak kuat. Dan dalam posisi kalau lagi nggak kuat, nyokap ada di posisi apa tuh kalau dalam hidup lo? Dia orang yang nggak pernah main fisik sama gue sekalipun. Even gue bandel, zaman Counter Strike 2 hari gue nggak pulang bro di warnet. Gitu loh. Dia lembut ya? Dia marah segini nih volume suaranya. Oh, lembut. Gitu loh, makanya ketika ada orang yang ngomong keras tuh gue pasti langsung terpicu karena gue nggak terbiasa dengar suara yang keras. Iya, gitu. Iya. Sangat lembut, sangat lembut. Digampar sekali itu pun cuman dia ngegebuk kaki gue Om Dian, dia nangis. Iya, lembut banget orangnya. Lembut banget. Gitu. Akhirnya di titik mana lo akhirnya bisa ikhlas? Sebelumnya juga ada kejadian di 2010-2012 gue tidak mengeluarkan kalimatullah apapun dalam lisan, nggak sholat, wudu apalagi. Ada suatu momen gue sampai sekarang nggak bisa ngaji Om Den. Tapi gue tahu huruf alif bata dan sebagainya. Pada saat itu gue dalam keadaan nggak kotor, nggak habis minum dan sebagainya. Rumah kakek gue tuh dikelilingin masjid bro. Semua muazin yang di dalam masjid itu gue tahu, kenal lah suaranya. Oh ini Pak Anu, Pak Fulan. Di waktu itu jam 7:30 waktu Isya, gue ngedengar azan nih kok kayaknya bukan muazin sini. Siapa yang azan ya? Itu story bro ya. Gue berani mempertanggungjawabkan statement gue ini di Omil Akhir. Langsung tergerak ini badan, gelar sejadah, mulai sholat, rakaat 1, rakaat kedua. Nggak lama, itu gelap bro. Semati-mati lampunya di rumah, gue masih bisa lihat sejadah, masih bisa ngeliat tangan. Tapi in the time gue nggak bisa lihat apa-apa, gelap. Terus lo ada di mana? Masih dalam posisi sholat. Terus itu gelap apa itu? Nggak tahu. Akhirnya di kejauhan muncul kayak titik putih yang nggak pernah gue lihat putih di dunia ini, kecil tapi menyilaukan, tapi nggak sakit mata gitu. Gitu. Iya. Lama-lama mendekat, itu membentuk sesuatu yang saking besarnya, sebesar itu jadi mau buang pandangan kemanapun nggak bisa karena saking besarnya. Kan nggak boleh dalam Islam membatalkan sholat selagi bisa kuat lanjutkan sampai akhir. Gitu. Makanya kalau ada cuplikan ada orang gempa masih sholat, nggak bagus, masya Allah berarti itu orang. Iya. Oke. Ini gue pernah lihat bentuk ini di mana ya? Apa dalam itu? sholat. Apa itu? Mana di mana? Di situ ini merinding bro dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu lafaz Allah yang gue lihat bro. Shaking bro. Sampai surah Al-Fatihah, surat yang paling mudah. Yang rata-rata 99,9% umat muslim dan muslimah tahu lah surat Al-Fatihah. Kristen juga tahu kok. Kristen juga tahu beberapa. Gue nggak hafal bro. Lo nggak hafal? Jadi nggak hafal. Al-Fatihah. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya. Lu nggak hafal itu? Jadi nggak hafal. Blur bro. Bro, lu kenapa bro? Serius gini gue penasaran lu. Gue Bismillah aja. Ya Allah izinkanlah aku tahu aku salah selama ini, aku tahu kamu ada, ya Allah maafkan aku ya Allah ya Rabbi. Dalam hati tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, itu getar bro. Selesai sholat, salam, belakang rumah engkau kan warung bro. Iya. Suruh tadi mati lampu nggak? Enggak bang. Serius, nggak mati bang. Nasrul di sini dari tadi. Nah ini yang main gitar depan dari tadi bang. Berarti gelap apa itu? Hening apa itu? Menurut lo apa? Itu adalah suatu pembuktian ya, yang lo pikir dia nggak ada, tapi dia ada. Gitu. Seperti itu.
Ini cerita spiritual sekali. It's true story, bro. Iya, iya. Makanya ketika lo ngontek gue, Masya Allah, manusia gunung nih ngontek. Manusia gunung. Lu pernah nonton ya gue cerita? Iya, Cuma gue gak cerita semua. Cuma terima kasih banyak gue cerita lo. Karena itu cerita mahal sekali menurut gue. Itu satu perjalanan private dari keimanan seseorang untuk menemukan penciptanya. Minum, minum, Pak. Ya, haus, Bro. Ih, gue merinding nih dengar ceritanya dia. Nah, katanya juga lu pernah mau bunuh diri katanya. Itu di 8 bulan setelah pandemi. Itu kenapa lu mau bunuh diri? Lu habis uang semua itu gara-gara itu? Nggak habis, tapi gue ngeliat there is no way out, bro. Oh, segelap itu ya? Ya. Iya, soalnya lu di tengah pas dulu merintis, lu nggak pernah dibawa. Bukan, kalau seandainya pada saat itu gue belum berkeluarga, Oh iya sih, keluarga lagi. ya, gue belum punya si kecil dan sebagainya. Nggak ada uangnya gue, Om Den. Oh iya. Kalau gue ke temen gue lapar nih, gue makan boleh gak di rumah lo? Nggak mungkin nggak dikasih. Iya masih nyantai bro, Ya. single kan. Senin di rumahnya si A, Selasa di rumah si B, begitu terus bro. Nggak mungkin nggak dikasih kok cuma ngasih sepiring, ya kan? Iya, Gitu loh. sama Loke lu ambil aja gitu ya dia kan. Iya. Tapi karena ada rintihan-rintihan hal yang lain yang dimana sebenarnya mereka udah sangat lemah. Wah ini kayaknya gue juga nggak kuat handle ini semua. Adalah keinginan untuk meloncat, bahkan gue sudah di teras apartemen tuh, yang tempat AC itu kan, Oh ini masih di apartemen nih. masih di apartemen. Sebelum ke kontrakan 800.000 nih. Finally di 800. Ya udah bener lah. Gue ngelihat nyokap secara nggak tahu itu sadar atau enggak, tapi suaranya terdengar sangat amat jelas. Bagaimana maksudnya tuh? Gue nggak tahu itu beneran nyokap atau siapa, tapi gue ngeliat sosok pada saat gue mau memutuskan untuk Lu udah di teras balkon itu? balkon yang ada tempat AC, bro. Iya, iya tahu gue tahu. Yang cuma kecil itu tuh. Biasa orang pada ngerokok situ Iya. kan. Iya. Gue di situ gue Udah begitu. udah begitu. Anak bini gue pada tidur masih. Tiba-tiba ada kayak bisikan. Lu tahu kan kalau lu lakuin ini lu pulang kemana? Lu nggak bakal bisa ketemu gue lagi. Terus? Udah gue mundur, bro. Ketika nanti gue Allah izinkan ke tanah suci, salah satu doa gue, ya Allah, 1 menit ngeliat nyokap. 1 menit, bro. Pengen ngeliat nyokap secara sadar. Gak usah ngomong. Jauh nggak apa-apa, tapi seenggaknya gue bisa ngeliat fisik wujudnya sangat amat jelas. Dia ngeliatin gue ngeliat nyokap. Wah kuat, bro. Nyokapnya selalu bikin gue kuat. Iya, iya. Di momen yang kayak sekarang ini, momen dimana lu lagi rapuh-rapuhnya itu. Sebenarnya dimana lu butuh orang selain lu, Ya. selain mungkin istri, dimana kalau di rumah kan lu harus menjadi orang yang kuat gitu, Ya. yang bisa melihat lu lemah. Ya itulah nyokap. Yang dimana lu bisa nunjukin lemah lu tanpa lu harus ngerasa takut, malu, Ya. tanpa harus mikirin, gua harus kuat buat dia. Ya nyokap udah. Iya, karena nyokap tahu cara menghandle Aji ini yang seperti ini seperti apa gitu, karena udah bisa bawa mobil, udah bisa pacaran, udah bisa minum, udah bisa ngerokok, tetap di mata nyokap Aji yang kecil. Kita tetap akan jadi anak kecil di mata nyokap kita, bro. Gitu. Ya, nyokap gue. Masya Allah. Biar gimana pun, gue tetap anaknya mau seberapa pinternya gue bilang. Ya. Gue tetap jadi anak buat dia udah. Dan kita akan tetap kalau misalnya posisi kita udah di ujung banget pasti mama gue cari duluan. Iya, mau kata orang di luar muji gue kayak gimana? Pasti gue nyokap gue udah sama kayak lu. Ya. Aduh, ini ya pilu ya denger ceritanya. Ternyata perjalanan lu berat juga ya. Nah sekarang ada yang bertanya sama lu, akhirnya setelah lu bikin donasi ya, Penggalangan anak. penggalangan dana ya, Open donation. itu lu malu nggak awalnya bikin itu? Jujur ya, Hmm. di saat itu tidak ada lagi yang bisa gue jadikan uang untuk melakukan penanganan tersebut. Tapi di suatu waktu istri ngomong di suatu malam ya, kamu
masih punya rasa malu, kamu masih punya gengsi, bisa gak kamu hilangin buat aku? Bisa ngomong. Maksudnya, kamu open donasi. Kamu open donasi. Bismillah, ceritakan semua perjalanan kita teruntuk kondisi sekarang ini, pengeluaran jenazah anak kita. Tadi lu nggak mau ya, saya nggak pikiran. Pada saat itu kemampuan berpikir gue yang kenal dulu deh, yang kenal sama gue dulu. Iya. Itu ya mungkin gue gak nyalahkan mereka, mungkin mereka punya pertarungan masing-masing ya. Betul. Gue keluar sedikit dari circle gue, orang yang tahu gue tapi gue gak kenal mereka, orang yang ngikutin gue di Instagram. Gue gak mau nyebut followers, orang yang ngikutin gue karena terlalu sombong ya kayaknya. Berjalan argonya, tapi nggak oh, ini lamban sekali bro. Ini mau sampai kapan? Di malam itu istri bilang open seopen-opennya. Kan tadi gue di private. Iya. Akhirnya lu buka. Dan lu open donasi. Ya. Kak, lu sempat kepikiran gengsi nggak? Kayak, gue kan dulu artis, gue kan orang taunya banyak duit. Tiba-tiba gue open donasi. Masa gue harus cerita semua yang gue alami? Gue manusia yang masih punya gengsi, pasti. Gue masih punya malu. Tapi di satu titik, ada yang lebih berharga dibanding gengsi gue. Ada yang lebih berharga dibanding rasa malu gue. Ada yang lebih berharga dibanding siapa gue yang sekarang ini. Anak-anak gue lebih berharga di atas itu semua, bro. Bro, kita kerja di dunia entertain, kita tahu bagaimana brengseknya dan baiknya dunia entertain. Yeah. Ada dua sisi. Kita tahu lah bagaimana pergaulan di dalam besar kecilnya. Kenapa lu memilih untuk setia? Setia ke? Setia itu artinya lu tidak meninggalkan istri lu bertarung sendirian dengan semua kondisi yang lu alami. Gue lari gitu dari dia. Banyak kan? Karena lu tahu kan dunia entertain kayak gimana kan? Lu kan juga ada di situ gitu. Kalau dia masih belum mempunyai keturunan dari gua, mungkin bisa gua melakukan itu. Banyak kok yang punya keturunan dari si dia dia bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Gua masih manusia, bro. Apa yang value atau nilai yang lu pegang, lu jaga? Di situ ada sesuatu yang membuktikan bahwa gue pernah ada di dunia ini, bro. Anak-anak gue. Anak lu ya? Dan gue mengambil anak seseorang di luar sana untuk hidup bersama gue. Yang sebelum hidup bersama gue itu sebenarnya dia nggak pernah merasakan kesulitan macam itu. Tapi dengan hidup sama gue, dia berani fight sama gue di samping gue dalam keadaan suka dan duka, kurang ataupun lebih. Itu gue appreciate gitu. Kalau gue meninggalkan gue itu, aduh, apa kata anak gue nanti ketika sudah besar? Papa pengecut. Papa nggak bertanggung jawab. Gue lebih baik meninggal dalam keadaan berusaha, bro, dibanding meninggal dalam keadaan nunggu. Selagi nafas ini masih ada, selagi tenaga gue masih ada, gue akan lakukan apapun itu. As long nggak merugikan orang, ya, nggak nipu orang, nggak melanggar undang-undang yang ada di Indonesia ini, ya, gue lakukan. Kalau masalah gue masih belum bisa bayar utang, ya memang gimana gue mau bayar utang, bro? Gue belum settle, gitu loh. Ketika gue udah settle, gue salah satu doa gue sama Tuhan ada, ya Allah jangan tarik nyawaku di suatu saat nanti ketika hutangku masih ada, even 1 perak, gitu loh. Nah, bagi kawan-kawan yang di luar sana, bagi yang baik sama gue, kalau misalkan gue belum ada kemampuan untuk mengembalikan dana tersebut dalam bentuk utuh, itu bukan karena gue tidak mau, tapi karena memang belum mempunyai kemampuan saat ini. Banyak utang di luar? Nggak nyampe, teman-teman entertain ya, nggak nyampe 100, tapi dibagi berapa orang itu. Itu untuk menutupi kondisi susah lo ini selama berapa tahun? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Terus dengan lo open donasi kayak gini, pandangan-pandangan buruk yang masuk ke lo apa aja? Contoh? Cibiran. Ada cibiran nggak? Kemarin soalnya ada teman artis buka donasi dapat cibiran, banyak ya? Lu dapat cibiran nggak? Ada kayak cibiran ya? Kalau misalkan di sini ada tim lo Om Den yang bisa bantu gue remind gitu? Ada nggak ada? Lu baca di itu? Mungkin karena lu udah nggak punya apa-apa kali buat emang dijual. Emang nggak ada apa-apa bro? Iya, gitu loh. Iya, gue paham. Emang nggak ada apa-apa gitu. Iya, gue paham ya.
Terus dari orang-orang yang membantu dalam donasi itu ada kan ada masuk donasi ini akhirnya. Ada yang lu pengen sampein nggak kepada mereka yang itu? Tentu. Gue sampaikan sekarang. Boleh silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku, gue pribadi mewakilkan keluarga kecil kami mengucapkan banyak-banyak yang sangat terima kasih yang sudah membantu secara doa, bantu sudah secara materi yang memang jumlahnya tidak sedikit. Gue tahu banget ketika orang mendonasikan 50.000 tuh di dompet dia sebenarnya ada berapa. Itu gue sangat terima kasih. Kami sangat terima kasih. Kalaupun nanti gue nggak bisa balas budi baik kalian, Allah yang akan balas semua bentuk kebaikan-kebaikan kalian semua di luar sana. Atas izin Allah, kalian sudah membantu keluarga kecil kami sehingga satu demi satu terselesaikan dengan baik, rapi. Walaupun belum seluruhnya, tapi sudah menuju ke titik di mana ya insya Allah ini selesai, nggak ada yang sakit lagi, sembuh semuanya. Yang namanya mungkin nggak gue bisa sebutkan satu persatu, tapi untuk kalian semua terima kasih, thank you. Berkah, jazakumullah khairan kasir, barakallahu fikum. Amin. Dari kondisi lo terakhir kan lo butuh donasi buat kondisi kandungan kan? Ya. Berarti lo masih open donasi sekarang? Oh enggak. Udah close ya? Kalaupun ada sisa, ini nggak cukup, Allah akan yang cukupkan. Oke. Ya. Sekarang ini apa yang sebenarnya lo butuhkan? Yang gue butuhkan sekarang ini adalah titik terang di mana gue bisa tahu gue harus melangkah kemana sih. Gitu. Balik entertain lagi nggak? Tergantung, karena biasanya kan budaya yang ada di dunia persilatan ini, as you know kan, terkadang harganya tidak memanusiakan manusia. Daripada tidak ada. Tapi kalau nggak nutup bro. Iya sih. Gitu loh. Tapi gue percaya kalau memang lagi tidak ada, walaupun tidak nutup, yang penting ada dulu. Gue akan kejar apapun itu, selagi menghasilkan satu. Tapi kedua, feel terasa dong di sini. Sebenarnya lu bisa ngasih gue lebih dari itu. Iya. Tapi kenapa nggak lu lakukan terhadap gue? Iya. Gitu loh. Lu tahu gue nggak cuma setahun 2 tahun di dunia entertain ini, tapi lu kasih gue price sekian. Oh berarti ada tawaran? Belum. Oh belum ada. Gue menggambarkan akan ada seperti itu, tapi tolong memanusiakan manusia lah. Emang bisa jauh sampai di mana sih? Apanya? Marginnya emang bisa sejauh mana? Yang udah dulu kan sempat gue menghilang. Iya. Kepulangan nyokap. Bisa hilang berapa persen emang? Ya, itu jauh bro. Lumayan dulu, lah. Coba bicara dulu. Iya. Kalau sekarang per episode lu syuting 4 hari paling lama ambil nggak? Ya, gue kalkulasi dulu. Iya. Kalkulasi dulu. Masa nggak ngambil lah? Kalkulasi dulu. Gitu. Dari kan lu nonton video gue ya, bagaimana gue berjalan dengan tidak ada. Gue selalu bilang sama diri gue mau ada atau tidak ada, yang penting gue bisa berusaha dulu. Mau berapapun uang yang gue dapat, buat gue yang penting itu keringat gue. Mau nanti gue punya apapun ke depannya pun tidak gue bawa mati. Yang paling penting adalah hikmat dalam bekerja, hikmat dalam berproses gue dapatkan. Dan puji Tuhan, gue mendapatkan hikmat sedikit demi sedikit dalam proses gue sampai gue di titik kayak sekarang. Orang ngelihat gue sekarang, wah hebat lu Denny segala macem. Gue malah ngelihat diri gue beruntung. Kalau dulu gue pengen dilihat orang hebat, malah nggak hebat, kayak orang tolol. Sekarang ketika gue mendapatkan pujian dari orang, gue malah melihat diri gue bukan siapa-siapa. Hikmat di mana yang terenak, yang itu. Pada saat kita akhirnya berproses dengan semua kekalahan kita. Sampai di mana kita belajar bahwa hidup dengan apa adanya, start dari manapun itu, tapi berhikmat, itu yang paling sedap jadinya. Mungkin lu sekarang ada di dalam proses itu. Mungkin lu kesini juga bisa jadi pertimbangan bahwa ini adalah satu kesempatan buat lu untuk menata kembali apa yang hilang dulu. Iya, untuk mencari tahu apa yang hilang dulu. Tata lagi lah. Banyak orang yang pasti pengen ngelihat lu comeback. Karena orang Indonesia tuh suka banget story. Ketika orang jatuh,
bertekun, apalagi cerita lu. Ya, gue tidak mengecilkan sama sekali. Pasti kita semua ingin melihat lu berhasil. Karena bakti lu kepada ibu lu, bakti lu kepada bapak lu, bakti lu kepada istri lu, bakti lu kepada anak-anak lu. Tinggal bagaimana lu ngejalaninya saja sekarang. Ya, I do my best, bro. You do your best lah. Ya. Kita menunggu hal itu terjadi ya. Setuju nggak teman-teman kalau dia kembali ke dunia entertain? Oh, tidak bisa menjawab. Tulis di kolom komentar. Ada lagi yang pengen lu sampein sebelum kita close? Ya, nggak lepas dari berterima kasih yang berkali-kali, karena memang gue rasa kata terima kasih itu tidaklah cukup sebenarnya. Tapi gue akan insya Allah balas dengan doa yang memang dimana bisa membalas sementara ini kebaikan-kebaikan yang pernah kalian kasih dalam bentuk dukungan, balik lagi dalam bentuk uang. Alhamdulillah, terima kasih. Amin ya. Kita tunggu kabar baik. Semoga segera pulih dan tolong ya, pulihlah dengan enak, berhikmatlah. That's the best point. Ya. Haleluya. Alhamdulillah.